Ya, oke. Oke, balik ke slide 4 bahwa tentang era globalisasi, bahwa di mana di zaman sekarang ini benar pertarungan, perlombaan, kompetisi di antara kita tuh makin ketat. Jadi saya berharap untuk teman-teman ya, adik-adik saya di Indonesia untuk memikirkan ini, bahwa persaingan kita tuh bukan hanya sebatas daerah saja, tapi sudah melintas ke negara-negara lain. Jadi ini yang paling saya pikirkan, bahwa bagaimana nih anak-anak Indonesia bisa bersaing dengan anak-anak luar negeri. Terusnya masalah ini sangat yang menarik sekali, bahwa saya melihat bahwa setelah saya datang di Jepang ini, orang Indonesia itu berbeda dengan orang Jepang. Berbedanya dalam hal skill. Umumnya, generalnya, orang Indonesia itu bisa apa saja. Kita, orang Indonesia, bisa main gitar, bisa main piano, bisa berenang, bisa apa semuanya. Semuanya kita terlihat bisa. Tetapi orang Jepang nggak kayak gitu. Orang Jepang ini di sini kebanyakan bisa satu, nggak bisa lain. Jadi spesial. Nah, ini yang saya lihat, bahwa mungkin akademi kita, pendidikan kita tuh terlalu belajar banyak. Sedangkan di sini kita tuh nggak belajar banyak, kita tuh fokus ke satu. Jadi tahu sampai dalam-dalamnya tahu. Misalkan kalau kita di fotografi, ya kita harus fokus ke fotografi. Kita jangan berusaha untuk bisa semuanya gitu. Ini yang saya lihat perbedaannya. Karena kenapa? Karena kita punya waktu yang terbatas. Kalau kita mendalami semuanya, kita akan nggak bisa fokus. Kita nggak akan bisa jadi master di sana. Ini yang saya pengen kasih sharing, bahwa orang Jepang spesialis, sedangkan orang Indonesia generalis. Ini. Oh, oke. Oh, bagus sekali ya. Jadi fokus ke satu hal tapi betul-betul didalami ya. Jadi itu yang membuat bisa stand out among the crowd gitu ya. Iya. Misalkan walaupun kita bisa, tapi kita punya spesial yang satu. Kalau orang mau tanya apa aja, kita bisa jawab. Kita bisa jawab. Jadi jangan nanggung-nanggung, karena kalau nanggung-nanggung ibaratnya kita nggak akan muncul ke permukaan. Kita akan nggak muncul ke orang lihat kita biasa-biasa saja. Sedangkan di dunia sekarang ini kita mau cari orang yang profesional gitu. Misalkan kalau orang ini ahlinya kayak ini, udah pasti akan pakai orang itu karena udah ahlinya gitu. Itu yang saya berharap ya, kalau bisa sesuatu passion dengan satu hal, bernyanyi, dalamin terus. Walaupun kita bisa semuanya, tapi dalamin apa yang kita punya passion di sana. Jadi ini sedikit banyak berkaitan juga dengan sesi kita minggu lalu ya, bahwa passion itu merupakan hal yang penting juga dalam karir kita, penentuan karir kita ya. Semua berawal dari passion juga ya. Benar, passion. Oke. Ya. Ini pertanyaan berikutnya nih. Kan ya. Kalau dibilang sukses mungkin Mr. Alven sudah, ya kalau menurut kacamata saya nih Mr. Alven sudah cukup sudah sukses lah di Jepang. Tetapi kalau boleh saya tahu nih, sebetulnya goal utama dari Mr. Alven apa, dan apakah goal tersebut sudah tercapai? Gimana maksudnya? Bisa diulangi? Goal atau tujuan dari Mr. Alven, misalkan cita-citanya, apakah itu sudah betul terwujud dengan posisi Mr. Alven sekarang? Jujur belum. Belum. Karena saya orang yang nggak cepat puas. Jadi bahwa saya berpikir bahwa saya belum ada apa-apanya. Jadi kalau orang lihat saya sukses, bagi saya sukses dari mana gitu. Sukses itu kan bukan karena saya di Jepang bisa begini, karena sukses itu kan punya apa namanya, punya antara sukses orang satu orang lain itu berbeda-beda. Tapi kalau saya bilang saya belum menjadi orang sukses. Oke, berarti kesuksesan tetap berbeda-beda ya. Nah, apakah goal dari Mr. Alven sendiri, apakah dulu waktu kuliah, waktu SMA, apakah memang sudah punya goal jangka pendek? Oh, saya pengen ini, saya pengen ini. Ada target, oh saya dalam waktu sekian tahun saya harus sudah bisa mencapai apa gitu. Oke, kalau goal secara itu, misalkan dulu waktu kuliah saya mau ke luar negeri, itu kan sekarang bisa kan? Nah, karena
Saya dulu mempunyai target per 2 tahun, per 4 tahun, 6 tahun, 10 tahun punya target. Nah, kebanyakan target-target saya itu mundur semuanya. Tapi mundur semuanya, semua mundur. Tapi satu persatu saya tangkap itu. Saya tangkap, saya bisa raih lah. Misalkan kalau dulu saya punya cita-cita, aduh dulu saya pengen punya ini, terus saya pengen ke luar negeri. Itu saya nggak ngerti, itu terus saya gubuli, saya kerjakan, lambat. Yang harusnya 2 tahun nih, 2 tahun besok saya mau harus ke luar negeri. Tapi akhirnya mundur. Tapi dengan perjuangan, nggak tahu ya, semua satu persatu bisa saya bisa saya raih. Itu yang saya bilang ini, wah luar biasa banget Tuhan yang jawabnya tuh lambat tapi pasti gitu loh. Ya, tapi yang jadi kunci utamanya kan perjuangannya itu ya. Oh iya, perjuangan. Jadi ibaratnya ya, kalau saya pikir yang namanya perjuangan kita kan nggak ngerti. Bagi saya, walaupun kita berdiri lalu jatuh, ngerangkak, tetap harus maju, biarpun pelan harus maju, itu harus. Jangan sampai kita menganggap, oh kita udah nggak bisa, kalau jalan pun pakai pantat pun kita bisa jalan pakai pantat. Jadi apapun, sesenti pun kita harus bergerak. Jangan diam, itu yang saya bilang, harus bergerak. Betul. Jadi goal boleh berbanyak, boleh kita menyiapkan goal, boleh kita punya goal jangka pendek, jangka panjang, tetapi kalau itu tidak diperjuangkan juga tidak akan ada artinya ya. Iya, karena kita nggak ngerti, karena kan kita nggak bisa kontrol, yang bisa kita kerjakan hanyalah berusaha, karena dengan berusaha kita akan menemukan jawaban. Kalau kita diam, saya lebih baik, misalkan saya naik kapal, lalu kapal itu jatuh di tengah hutan, yang dimana saya nggak ngerti itu gimana. Lebih baik saya bergerak daripada saya diam. Bergerak mencari selamat atau saya diam. Itu pilihannya. Kalau saya lebih pilih bergerak untuk mencari saya agar selamat. Oke. Ya, luar biasa. Mungkin ada lagi. Ya, kemudian kalau ini saya sebetulnya kan tidak mudah untuk kita membuat keputusan bahwa saya akan berangkat ke Jepang. Sebetulnya kalau dari Alven sendiri, sebetulnya motivasi paling besarnya apa sih sampai bisa berani untuk melangkah? Oke, saya harus ke luar negeri gitu. Salah satu motivasinya, jujur saya ingin menunjukkan ke keluarga saya, ke orang-orang dekat saya bahwa saya bisa berjuang sendiri. Saya ingin menunjukkan, padahal tujuan saya ingin menunjukkan saja, bahwa saya itu bukan anak yang selalu dimanja, selalu bergantung. Itu yang saya pengen tunjukkan kepada orang-orang. Oke, ya itu motivasi yang dari dalam sendiri ya, luar biasa banget, bahwa ingin membuktikan bahwa kita bisa mandiri, kita bisa tidak tergantung pada orang tua atau orang lain ya, bisa berusaha sendiri semua. Oke, berikutnya, nah ini kita mau tahu ini biasanya orang sukses itu pasti punya kebiasaan khusus ini, kebiasaan rutinitas khusus. Nah, kalau boleh tahu nih rahasianya Mr. Alven ini, kebiasaan apa sih yang menurut Mr. Alven ini loh betul-betul menunjang profesi saya, atau ini betul-betul membentuk attitude saya sampai bisa seperti sekarang ini? Ini saya saya share screen, bisa dilihat ya. Ini cocok pas ini slide ke-5. Oke, saya buka. Pemikiran ini adalah sharing saya dengan seorang kakak rohani saya, yang dimana dia adalah pendiri sekolah basic di Batam, Pendeta Rusditan. Dia memberikan masukan ini benar-benar bermanfaat bagi saya. Ada 4 pilar yang menjadi buat orang sukses. Yang satu, hubungan kita dengan Tuhan. Jadi, bagaimana hubungan saya dengan pencipta? Karena kita harus mengerti bahwa kita ini ada yang ciptain loh.
saya ada yang ceritain loh, saya bukan kuat ini bukan karena saya, karena diri saya sendiri, karena seorang, ada sebuah kekuatan yang menciptakan diri saya. Nah, kalau poin pertama sudah selesai, poin kedua adalah dengan diri kita. Bagaimana saya dengan diri saya? Bisa nggak saya bisa berdamai nggak dengan diri saya? Ini melawan diri saya sendiri nih. Kayak misalkan rasa malas, misalkan rasa sungkan, rasa malu, ini poin nomor 2. Hubungan kita dengan diri sendiri. Yang ketiga, itu poin kita dengan manusia, sesama manusia. Nah, poin ketiga ini udah masuk ke konteks yang lebih besar lagi. Kalau kita udah bagus dengan Tuhan, hubungan kita udah baik dengan Tuhan, dengan diri sendiri, nah, bisa nggak kita bersosialisasi dengan sesama kita? Nah, kebanyakan orang yang sukses ini kuncinya di nomor 3. Ini, kunci nomor 3. Nggak peduli dia nggak percaya Tuhan, tapi kalau dia bisa berhubungan baik dengan manusia sesama, dia akan senggangannya ya punya koneksi lah. Maksudnya bisa dikasih kerjaan. Ini akan gampang. Tetapi masalahnya, dia akan stres sendiri kalau dia tidak bisa berdamai dengan diri dia sendiri dengan Tuhan. Nah, kebanyakan bisa kita lihat ya, orang sukses punya banyak harta tapi akhirnya bunuh diri. Nah, karena satu itu hubungan dia dengan Tuhan salah dan dia tidak bisa berdamai dengan diri dia sendiri itu. Yang keempat, dengan dunia. Dunia ini lebih luas lagi. Ini dengan ya semua alam. Bisa nggak kita menghargai alam? Jadi nggak hanya cuma manusia saja, kita bisa nggak menghargai ya seperti binatang, semuanya, alam kita di sekitar kita, bisa nggak kita jaga? Ini kunci 4-nya yang mungkin bisa dicatat dan dipikirkan dalam ini sangat sangat berarti buat saya. Iya, terima kasih. Ini tips yang bagus ini ya. Jadi keempat pilar ini yang harus kita pegang. Apapun profesi kita, apapun agama kita, apapun kepercayaan kita, tapi 4 pilar ini harus kita pegang semua ya. Oke. Ini sebentar, sepertinya ini ada yang mau tanya ini apa? Mungkin boleh sambil kita bahas ya. Iya, jadi ini nah ini menarik ini pertanyaannya ya. Jadi ini dari Alexander Owen ya pertanyaannya. Poin nomor 1 nih, hubungan kita dengan Tuhan. Misalkan orang tidak percaya pada sebuah entitas pembuat alam, apakah berarti orang mempunyai hidup yang lebih susah daripada yang lain? Nah ini belum tentu. Karena kan masalahnya begini. Bisa kita lihat bahwa orang yang nggak mempercayai agama pun, ateis, banyak yang sukses. Jadi belum tentu. Jadi ini saya melihatnya dari sudut pandang saya sendiri, dari sudut pandang iman saya. Jadi belum tentu orang yang nggak percaya Tuhan, dia hidupnya susah, belum tentu. Mungkin saja dia tidak percaya dengan Tuhan, tapi poin nomor 3-nya, hubungan dia dengan sesamanya baik sekali. Banyak sekali kan kita ketemu orang-orang seperti ini. Oke, ya gitu Owen tadi yang dari Alexander Owen tadi ya. Pertanyaan bagus. Para leaders yang lain dipersilahkan jika ingin bertanya kepada Mr. Alven. Secara langsung nggak apa-apa, bisa langsung mikrofonnya dinyalakan, bisa langsung tanya. Atau kalau malu-malu bisa dengan lewat chat juga nggak apa-apa, nanti kita sambungkan ya. Saya yakin ya di sini banyak calon-calon fotografer Hana juga ya, Mr. Andi ya. Iya nih, kayaknya banyak yang hobi. Makanya tadi tanyaan saya, gimana sih mungkin tidak hanya di fotografi, tapi gimana bisa membedakan hobi antara hobi dengan sesuatu hal yang bakat atau yang bisa kita tekuni. Sebenarnya kalau Mr. Alven ditanya nih, apakah memang Mr. Alven punya bakat di fotografi? Sebenarnya enggak juga. Jadi fotografi itu kan masalah sense ya, Jadi tapi sense yang kita ungkapkan dalam sebuah wadah, yaitu fotografi. Kalau bakatnya, kita bisa tahu bakat kita kenapa itu ya tadi passion kita. Jadi passion kita itu pun nggak hadir tiba-tiba kucuk-kucuk datang ke diri kita, nggak. Pasti ada ininya, ada triggernya. Kenapa? Tadi yang saya bilang, trigger bergabung dengan berfotografi.
bertemu dengan fotografer. Nah itu. Jadi saya pikir bahwa bila teman-teman pengen jadi sesuatu, bergabunglah di komunitas itu. Terusnya juga harus hati-hati. Ya, masalahnya peran komunitas, peran lingkungan ini sangat besar sekali. Oke, gabung dengan komunitas ya. Istilahnya kalau di bahasa Inggris tuh birds of the same feather flock together gitu ya. Ya. Oke, Mr. Alven, ini ada pertanyaan lagi dari Ananda Dharma. Ketika Mr. Alven ditolak di pekerjaannya, apa motivasi Mr. untuk bangkit kembali? Motivasinya, salah satu motivasinya saya orang yang apa ya, maksudnya yang kalau dibilang saya tuh mesin jeep lah, maksudnya semakin panas semakin apa membara makin kuat. Jadi saya akan membuktikan lebih bagus lagi. Nah, ini sharing saya dulu, saya waktu jadi asisten, saya sempat menerima olok-olokan dari senior saya. Mereka bilang begini, kamu pulang saja. Anda tahu mau jibu no kunikaira, yang artinya kamu udah pulang aja ke negeri kamu. Kamu ngapain di sini? Kamu nggak berbakat jadi fotografer. Nah, saya masih ingat kata-kata itu. Jadi saya membuktikan begitu, dan dia pun bingung sih, dia pun salut. Nah, kata-kata ini sakit sekali, tapi ini yang membangun saya, kata-kata itu. Oke, jadi justru kadang-kadang perkataan yang menyakitkan itu malah bisa menjadi penyemangat kita ya, tergantung kita melihatnya dari sudut pandang apa gitu ya. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang, aduh sakit nih, terus kita jadi drop ya, udah habis ya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Ella nih, Daniela Tinovka. Apa rencana Mr. Alven sekarang dan juga masa depan? Nah, mungkin planning-nya ke depan nih. Ingin mengembangkan seperti apa lagi nih? Saya ingin sekali membuat sekolah mungkin di Indonesia tentang fotografi, yang dimana saya pengen masukin nilai-nilai Jepang. Ada budaya-budaya Jepang yang sangat bermanfaat untuk orang Indonesia pelajari. Itu pengen sekali saya. Ini rencana saya ingin membagikan pengalaman saya sebagai fotografer di Jepang. Bagaimana kok Jepang itu bisa maju sampai saat ini? Kenapa? Gitu loh. Ini ntar akan saya bahas di slide yang lain. Oke. Ini sepertinya banyak ini yang penasaran nih dengan Mr. Alven ini. Pertanyaan berikutnya, ini dari Rama. Rama ini hobi gambar ini ya, ini jago gambar ini. Rama pengen tahu, seberapa besarkah market art di Jepang? Apakah kalau orang asing, artis di Jepang itu bisa survive di sana? Oke, di Jepang itu sebenarnya sangat terbuka dengan orang asing. Benar, saya melihat bahwa Jepang itu sekarang lagi banyak membutuhkan orang asing, karena apalagi tadi dibilang menggambar ya, di bidang kreatif itu, karena orang Jepang itu suka hal yang baru. Mereka suka kayak saya, kenapa saya bisa di sini? Karena kadang-kadang karena saya orang asing, tanpa dilihat skill saya gimana, tapi karena dilihat orang asing, karena ada cara pandang kita tuh berbeda dengan orang asli Jepang. Mungkin kalau orang Jepang ngelihatnya begini, orang Indonesia ngerti gini. Nah, itu yang dicari di dunia bisnis ini, kreatif ini. Jadi kreativitas ya, bisa survive dengan kreativitas, dan itu tadi punya hal yang bisa membuat kita stand out among the crowd gitu ya. Iya. Kemudian ini dari Eugenia, impian apa sih yang belum tercapai? Kalau impian yang belum tercapai banyak sekali. Tapi yang paling banyak sekali impian yang belum tercapai banyak. Misalkan salah satunya keliling dunia. Karena saya punya cita-cita ya, kalau udah nanti anak saya besar ya, saya pengen keliling dunia dengan istri saya. Maksudnya ya menikmatilah dunia, karena kan ya kapan lagi gitu loh. Kan maksudnya kita bisa melihat dunia gitu. Itu cita-cita saya yang belum terwujud.
Kemudian satu pertanyaan lagi nih, Mr. Alven, tips bagaimana kami sebagai anak muda bisa menemukan identitas kami, tapi identitas atas dasar bakat potensi kita. Mungkin maksudnya gimana sih anak-anak bisa, bagaimana leader-leader kita ini bisa menemukan potensi kita gitu. Sebenarnya ini pertanyaannya agak sulit juga ya. Saya juga nggak ngerti potensi saya kok kenapa bisa di fotografer ya. Saya juga sekarang mikir. Tapi ya tadi mungkin karena saya join di sebuah komunitas, terusnya lingkungan saya juga mendukung, istri saya, keluarga saya mendukung. Terusnya bakat saya itu mungkin kita bisa kalian ngerti nih. Mungkin waktu kita SMA bakat saya di apa sih? Maksudnya, seenggaknya kita akan ngerti. Kalau kita udah kuliah gitu, kita udah akan ngerti. Umur berapa ya? Sekitar umur 30-an, 30 mungkin kita udah akan ngerti nih, bakat kita tuh seperti apa. Karena dulu kan saya kan sukanya bergaul, ya kan, bergaul dengan orang. Saya suka keliling-keliling, saya suka alam, saya suka jalan-jalan. Pokoknya saya suka yang adventure tuh saya suka sekali. Saya suka melihat-lihat. Nah, ini mungkin karena itu ya, saya jadi fotografer ya, suka melihat, jalan-jalan, ketemu orang, itu yang mungkin jawabannya sedikit sulit juga. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih. Mungkin agak sensitif nih, tapi Mister kalau boleh tahu berapa sih income yang didapat kalau kita terjun di bisnis fotografi? Nah, ini dari Ananda Dharma kayaknya nih tertarik juga nih untuk terjun di bidang fotografi ini. Bisa diulang Mister pertanyaannya? Ya, kalau boleh tahu berapa sih income yang didapat kalau kita terjun di bisnis fotografi? Oke, jadi bisnis fotografi itu kan macam-macam. Terusnya di suatu tempat juga berbeda. Oke, saya akan sharing pekerjaan saya. Saya bekerja sebagai fotografer komersial. Komersial itu saya motret klien saya bukan perorangan. Klien saya adalah company, agency, itu yang dua. Jadi seenggaknya akan lebih penghasilannya akan lebih besar dibandingkan fotografer wedding, yang dimana kliennya hanya mungkin ya per orang, ya kan, personal. Untuk masalah berapa pembayarannya itu tergantung proyeknya. Misalkan saya mengambil sebuah pemotretan untuk sebuah hotel, mulai dari makanannya, terusnya dari kamar-kamarnya. Nah, ini akan saya tanya ke dia, ini digunakan untuk apa? Kalau misalkan dipakai untuk yang misalkan untuk website, untuk poster, itu saya akan melihat lagi harganya seberapa. Ya, untuk komersial paling sedikit itu kalau dirupiahkan mungkin ya sekitar 30 jutaan. 30 atau 25 jutaan. Untuk company ya, 30 juta. Itu ya, apa namanya ya, rata-ratanya. Ini andanya. Jadi begini, saya sebagai fotografer, saya bekerja dalam sebulan itu paling 5 kali pemotretan, 4 kali pemotretan. Jadi saya nggak bekerja, jadi saya bisa kayak diajak ini karena saya bukan salaryman, saya bukan pegawai. Kalau saya pegawai mungkin saya sekarang harus kerja ini. Jadi karena saya fotografer yang kerjanya sebulan motret cuma 4 kali. Ya mungkin bisa dari situ bisa dipikirkan bahwa 4 kali kerja tapi bisa menghidupi keluarga, terus bayar semuanya, itu mungkin bisa dilihat gimana berapa penghasilannya. Dan biaya itu di Jepang nggak murah ya? Nggak murah. Oke, ini sepertinya ini ada lagi nih, tapi ini spesifik banget, ini dari Mahatma Quino Rafael. Ini juga hobi fotografi nih ya. Mr. Alven, kalau fotografer kan butuh kamera. Apakah ada kamera impian ini? Kalau saya, kamera impian itu nggak ada. Karena bagi saya kamera semuanya saya pakai. Mulai dari brand Canon, Nikon, Sony, Hasselblad, itu semua saya pakai. Jadi
yang saya lebih mau adalah alat-alat yang lain, yaitu lighting. Karena bagi saya apapun kameranya, kalau kamu tidak, apalagi komersial fotografer yang membutuhkan lighting, kalau kamu tidak belajar lighting itu akan percuma saja. Itu lighting dan lensa itu lebih penting bagi saya daripada body kamera. Oke, iya. Kemudian jadi basically ikut saja kesukaan kita ya. Ini dari Ardantia Jahres lah. Ya. Iya. Oke, ya mengikuti kesukaan kita tapi dengan passion dan hati perjuangan ya, dan passion dan perjuangan. Kalau hanya mengikuti kesukaan tapi tidak betul-betul didalami, tidak betul-betul diseriusi juga tidak akan bisa sukses juga kalau hanya mengikuti kesukaan. Oke, pertanyaan berikutnya, dengan salary yang Mister dapatin dengan pekerjaan sekarang, apakah sudah puas dengan pekerjaan sekarang atau masih memiliki pekerjaan impian? Kalau pekerjaan passion saya udah puas sebagai fotografer. Udah puas. Kalau masalah pekerjaan lain, kayaknya belum ada. Belum ada ya? belum ada dan belum bisa. Iya. Oke, baik. Oke, Mister, terakhir nih. Bagaimana Mister mendefinisikan sebuah kesuksesan, dan satu kata motivasi untuk kita dong, satu kalimat motivasi untuk kita dong, bagaimana kita menjadi orang sukses? Kesuksesan bagi saya itu bukan 5 tahun ke depan, bukan 10 tahun ke depan. Kesuksesan itu adalah bagaimana kita bangun mengucap syukur. Itu kesuksesan bagi saya. Mengucap syukur, kalau kita bisa sudah mengucap syukur, terima kasih atas nafas hari ini, kita bisa nafas, kita bisa melihat, itu adalah satu kesuksesan kita. Itu bagi saya. Karena bagi saya kesuksesan itu nggak perlu kita jauh-jauh, kesuksesan itu bagaimana kita tiap hari. Kalau apa namanya ya, the successful is lifestyle, bukan goal. Oke, mungkin ini ya dari Daniela nih. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain bisa disampaikan lewat saya atau mungkin nanti bisa kontak langsung. Jadi, apakah Mr. Alven pernah punya impian untuk menjadi fotografer model atau artis lain atau mungkin jadi fotografer majalah? Fotografer majalah. Karena saya di sini banyak konten juga majalah. Dan untuk fotografi model, saya juga model. Jadi saya komersial itu banyak macam ya. Bisa kita motret. Komersial itu artinya kita motret untuk sebagai advertising. Saya pernah motret juga model, nanti saya akan kasih lihat. Motret model, motret arsitektur, interior, makanan. Itu juga pernah. Dan buat majalah pun saya juga ada. Oke, berarti fotografer itu luas sekali ya areanya, tidak sempit. Kadang bayangan kita fotografer itu yang motret wedding, terus ya paling motret wedding. Ternyata di balik itu kan ada banyak sekali area yang bisa jadi peluang yang bagus juga. Seperti di commercial photographer itu peluang yang bagus juga ini. Terus tadi, oke, ini sepertinya waktunya mungkin tinggal beberapa menit lagi, Mr. Alven. Ini sebelum kita akhiri, kita minta dong satu kalimat motivasi untuk kita semua, atau saran untuk kita semua, untuk leader-leader kita. Untuk adik-adik saya, bila kita ada suatu ide, ada suatu cita-cita, mau lakukan sesuatu, lakukan sekarang. Start now. Itu. Lakukan sekarang. Jangan tunggu-tunggu. Kita nggak perlu nunggu-nunggu. Start now. Oke. Baik, intinya
jangan menunda-nunda ya. Kalau kita memang punya cita-cita, ingin punya passion, ya dikejar mulai sekarang, diperjuangkan mulai sekarang. Itu untuk semua. Tadi sepertinya karena masih banyak peminat, nanti mungkin kalaupun sudah selesai kita akan sambung lagi ya. Kita akan sambung lagi. Jadi leader-leader semua tidak usah khawatir, nanti bisa join lagi. Kita akan tetap open terus. Mumpung ada Mr. Alven nih jauh-jauh dari Jepang, susah untuk ketemu Mr. Alven ini. Kita manfaatkan waktu yang ada ini dengan sebaiknya itu. Oke, kayaknya selain dari Mr. Alven sendiri ini kan banyak dan setiap visinya tuh memotivasi banget gitu, Mister. Jadi kita ingin lanjut lagi nih, Mister. Nggak apa-apa ya minta waktunya ya, Mister. Nggak apa-apa, malah saya suka sekali. Saya banyak masih, ini saya baru sharing baru sekitar 20% ya. Wow, luar biasa. Oke, siap. Oke, mungkin untuk pertanyaannya, sesi pertanyaan kita pending dulu, nanti kita buka lagi. Mungkin biar Mr. Alven bisa melanjutkan dulu ya, biar saya sharing lagi. Oke, sekarang bisa saya sharing di share screen, bisa dilihat? Bisa. Oke, mungkin bisa kita baca sama-sama ya, bahwa kunci hidup kita agar hidup kita enak, kita bahagia itu kita harus kritis. Nah, ini kata-kata ini juga sangat berguna bagi saya. Mungkin bisa kita baca. Jangan sampai hal yang mutlak digeser oleh yang relatif. Jangan sampai hal yang kekal digeser oleh yang sementara. Dan yang terpenting digeser oleh hal yang penting, apalagi tidak penting. Jadi, di sini artinya kita harus mempunyai prioritas. Misalkan kita bangun, kita harus menentukan prioritas kita ini hari ini mau ngapain. Penting nggak buat kita? Gunanya apa? Itu harus munculkan pertanyaan-pertanyaan di dalam hidup kita. Kalau kita misalkan cuma hanya ikut-ikutan doang, hidup kita akan terbuang sia-sia. Nah, ini yang saya pelajari bahwa orang-orang yang sukses, mereka sangat kritis dengan waktunya. Digunakan untuk membaca, digunakan untuk buat dirinya sendiri. Jadi tidak ada hal-hal yang kira-kira misal tiduran, nggak ngapa-ngapain, malas-malasan, itu jangan sampai seperti itu. Prioritas, ini kata-kata ini sangat penting. Prioritas, ya, skala prioritas. Banyak kata kunci yang kita dapat dari ini ya. Terusnya ilmu komunikasi dan kepemimpinan. Sesuai dengan nama National Leader School, Leaders ini, dulu saya waktu di Jogja, saya banyak memberikan ke beberapa teman tentang teamwork melalui outbound training di alam. Jadi di sini bisa kita lihat di foto pertama, foto kedua, ketiga, keempat. Dalam hidup kita ini kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Nah, bagaimana biar kita bisa kerja sama dengan mereka, yaitu kita membutuhkan yang namanya leadership, kepemimpinan. Bagaimana kepemimpinan bisa ada di diri kita, ya kita harus bergabung dengan komunitas yang membangun kita juga. Kita mencari guru-guru kita yang bagus. Seperti bisa kita lihat foto yang ini waktu saya kerja, jadi kita harus komunikasi. Nah, ini untuk komersial foto kayak gini ya, kita kumpul, kita sering banyak meeting ya, dan meeting ini nggak dibayar. Nah, kita meeting bagaimana proyeknya gini-gini. Nah, kalau yang foto yang kedua di bawah ini permainan sih, ini ada batu. Jadi ada batu, mungkin bisa dipraktekin nanti, batu kecil, dengan ada 4 orang. Ini dibutuhkan pengorbanan. Jadi harus ada yang diinjak dulu nih. Siapa yang pertama kali harus berdiri di batu itu. Terus yang kedua yang ini air ya, botol yang udah dilubangin. Bagaimana mengisi air itu biar airnya penuh sampai ke atas. Jadi harus ada yang menutupi lubang-lubangnya. Nah, ini semuanya adalah tentang leadership teamwork. Nah, ini sangat penting buat adik-adik ya, saya pikir ya, pelatihan-pelatihannya sangat penting. Terusnya identitas. Saya jujur bahwa saya bisa bertahan juga karena identitas, dan jangan sampai adik-adik, teman-teman saya di Indonesia, leader-leader di Indonesia, jangan sampai lupa dengan identitasnya. Kita harus ngerti identitasnya siapa. Siapa kamu, siapa saya nih maunya apa, saya ini lahir dari mana, saya orang Indonesia. Indonesia itu seperti apa. Jadi
harus kita mempunyai identitas. Nah, kebanyakan orang ke luar negeri, mereka seakan-akan melupakan Indonesia. Ini yang harus saya pikir tidak baik. Karena kenapa? Di Jepang khususnya, mereka menghargai sekali orang yang bisa mengerti budayanya seperti apa. Dan saya di sini jujur, dengan adanya saya belajar tentang Indonesia, mereka mulai tertarik dengan saya. Disitulah mulai saya mendapatkan pekerjaan, proyek-proyek. Mr. Raven, maaf sebentar, ini sepertinya sebentar lagi akan terputus. Nanti kita langsung join ulang lagi untuk semua leader yang ada di sini. Nanti bisa langsung join lagi ya untuk kita lanjutkan. Oke. Jadi di kelas dulu ya, Kak? Iya, ini sebentar ini. Mohon maaf ini untuk semua ini sepertinya ada sedikit trouble dengan lisensi Zoom kita ini. Oke. Saya end dulu, nanti langsung join lagi semua ya. Oke.